Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini saya menerima masukan dari orang, konseling dari orang yang mereka mulai takut melihat keadaan ke depan. Salah satu yang ditakuti orang hari-hari ini adalah resesi. Ya, karena COVID-19 ini orang berpikir mungkin ke depan akan resesi dan juga banyak media yang memberitakan itu. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara dimanapun saudara berada, resesi bagi orang percaya bukan berarti depresi. Saudara tetap harus percaya bahwa di tengah keadaan apapun, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga kita. Mari sama-sama kita buka saudara dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal ke-6 ayat ke-25, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu bagi orang percaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah situasi apapun. Tuhan berkata, kamu jangan khawatir. Saudara, orang-orang telepon saya dan merasa bahwa mereka mungkin kurang rohani. Mereka mengatakan begini kepada saya, Pak, kok saya khawatir ya menghadapi keadaan yang hari-hari ini dan nanti ke depan? Apakah saya kurang rohani? Mereka merasa bahwa mereka kurang rohani karena punya perasaan khawatir. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka tanya sama saya, Pastor khawatir juga nggak? Saya bilang, saya khawatir sebagai manusia, saya punya rasa khawatir. Oke? Saya punya keluarga, saya punya rasa khawatir. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana hari-hari yang akan datang? Tapi saudara, yang saya ingin katakan kepada saudara, makanya selalu saya menyarankan kepada saudara, bacalah firman. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di tengah-tengah kegelapan apapun, kalau kita ada firman, cara berpikir kita akan terang. Bukan berarti kita tidak akan punya rasa khawatir. Rasa khawatir itu bukan menandakan bahwa saudara tidak rohani. Saudara, rasa khawatir itu manusiawi. Tapi ketika saudara punya rasa khawatir, akan ada terang ketika saudara baca firman. Firman yang berkata, janganlah kamu khawatir. Jadi rasa khawatir itu ada. Tapi kalau saudara punya firman, dan firman itu jadi terang dalam kehidupan saudara. Jadi begini, iman itu yang akan naik, rasa percaya akan naik, rasa khawatir itu akan turun. Ya, jangan biarkan rasa khawatir di atas iman saudara. Biarlah iman saudara di atas rasa khawatir saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan telah membuktikan. Di perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Elia. Di tengah kekeringan yang melanda Israel. Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana aku telah memerintahkan, firman Tuhan katakan, aku telah memerintahkan agar burung-burung gagak akan membawa makan buat kamu. Saudara bayangkan ya, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, bahkan secara teologi mungkin saudara ya. Kalau kita melihat secara manusiawi, itu nggak akan mungkin. Ada burung, makanya dikatakan bukan cuma burung, tapi burung-burung gagak yang memberi makan Elia di sana. Bahkan ketika sungai itu telah mengering, ada makanan tapi tidak ada minum, Tuhan memerintahkan Elia untuk datang kepada seorang janda di Sarfat yang juga kekurangan. Cara Tuhan memelihara untuk memenuhi kebutuhan dasar Elia. Saudara, itu sejalan dengan apa yang Tuhan katakan di Matius pasal 6 ayat 25 yang kita baca tadi. Bahwa firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Saudara, apapun yang terjadi, saudara jangan khawatir. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Ya, apalagi saya dan saudara. Burung di udara tidak punya supermarket. Burung di udara tidak punya ladang. Burung di udara tidak punya pekerjaan tetap. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kebutuhan dasar, makan dan minum, firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Ya, saudara, Tuhan akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk kebutuhan gaya hidup, itu lain lagi. Tapi kebutuhan dasar kita, makan kita, akan Tuhan penuhi. Saya masih ingat saudara ketika saya dulu masih sekolah di sekolah tinggi teologi ya. Singkat cerita saudara, saya dulu itu memang punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang kalau misalnya kami masih kos, ya saya pernah dengan teman-teman saya
Itu kami bertiga makan satu porsi nasi goreng untuk kami makan bertiga. Dan waktu masih kuliah dulu, saudara, salah satu makanan yang paling sering kami makan itu Indomie. Saya sampai dulu, saudara, ketika saya makan Indomie, saya pernah sering ya makan Indomie. Karena keuangan yang terbatas, saya pernah berjanji dulu waktu mahasiswa. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah, saya sudah pelayanan, semuanya udah stabil, saya tidak pernah makan Indomie lagi. Tapi tahu kan saudara, sampai hari ini saya salah seorang yang sangat-sangat menyukai Indomie. Saya masih makan Indomie. Nah, saudara, satu kali ketika teman-teman waktu itu saya sudah lulus, saudara. Saya punya 2 teman baik waktu itu, mereka sudah pada lulus, mereka sudah kembali ke tempat mereka untuk melayani. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya tiap bulan diberi uang bulanan oleh keluarga. Tapi satu waktu ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka mengatakan mereka tidak bisa memberikan uang makan lagi kepada saya. Bulanan maksudnya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya nggak punya tabungan. Tidak punya apa-apa, saudara. Untuk beberapa saat ada uang sedikit, ya saya masih bisa makan dan lain sebagainya. Semuanya masih bisa berjalan dengan oke. Ketika uang saya mulai habis, saudara, seperti biasanya, saudara mungkin pernah mengalami sebagai anak kos, mulai mencari di kantong-kantong celana, di kantong-kantong baju, mungkin ada masih uang yang tersisip, dan ternyata memang ada. Kemudian saudara mulai menjual TV waktu itu, menjual apa yang bisa dijual, ya kecuali baju dan celana. Nah saudara, saya mulai menjual. Sampai satu kali, saya udah sama sekali nggak punya uang untuk bisa membeli makan. Sudah satu hari saya udah nggak punya uang sama sekali untuk beli makan. Jadi saudara, saya waktu itu ke gereja. Waktu itu saya ke kampus. Dan saya berharap ada teman yang akan mentraktir saya untuk makan. Sampai kuliah usai siang, saudara, itu tidak ada teman yang mentraktir saya untuk makan. Kemudian saya ke perpustakaan. Saya berharap di perpustakaan ada orang yang mengajak saya untuk makan. Sampai agak sore saya di perpustakaan dan saya mulai kelaparan. Saudara, makanya saya nggak pernah tahan melihat orang yang kelaparan. Karena saya tahu, saudara, rasanya kepengen makan tapi nggak ada uang untuk beli makan. Kalau kita lupa makan, itu beda. Tapi kalau kita ingin makan dan kita tidak punya uang untuk makan, itu susah, saudara. Sangat susah. Sangat susah, saudara. Nah, saudara, saya pulang akhirnya ke rumah dan perut saya sangat lapar. Mulai dari mungkin musik dangdut, musik metal, sudah semuanya. Sudah keloncongan lah. Saudara, di tempat kos itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa makan hari ini. Dan ada orang traktir. Saya ingat kisah tentang Elia. Elia bisa diberi makan oleh Tuhan. Lewat Tuhan kirim burung-burung gagak. Jadi saya bilang begini, Tuhan pasti bisa beri makan sama saya. Saya keluar dari kamar kos saya, saudara. Ya. Saya menunggu depan pagar. Saya lihat-lihat. Saya bilang, Tuhan, kalau Elia kau bisa beri makan lewat burung gagak, saya juga. Tapi saudara, saya menunggu. Memang ada burung yang lewat. Ya, dia bertengger di atas pohon. Dia hanya berkicau dan go! Dia pergi. Tidak memberikan saya apa-apa. Kemudian saudara, sampai malam, tidak ada yang mengajak saya makan. Saya nangis, saudara. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, seandainya saya nggak bisa makan hari ini, begini deh Tuhan, buat perut saya kenyang. Tapi tidak, sudah. Saya tetap kelaparan. Seingat saya mungkin sekitar jam 2 mungkin ya. Saya baru bisa tertidur mungkin karena saya sampai jam 1 lewat saya belum bisa tertidur karena kelaparan. Saudara, saya jujur aja sama saudara, saya sampai bertanya-tanya apa arti panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, besok paginya, kamar kos saya itu diketuk oleh bapak pemilik kos. Dia bilang begini, Dek Nixon, itu ada orang yang cari di depan. Saya ke depan, ada seorang mbak gitu ya, wanita, mbak-mbak gitu. Dia naik sepeda, dia tanya sama saya, ini Mas Nixon ya? Saya bilang, iya betul. Dia bilang, Mas Nixon, mulai hari ini, saya akan mengantarkan makanan untuk Mas Nixon sehari 2 kali. Pagi 1 kali, Mas Nixon tinggal pilih, dia bilang begitu, saya ingat. Mas Nixon tinggal pilih, pagi sama siang atau siang sama sore. Nyonya saya menyuruh untuk tiap hari membawa makanan buat Pak Nixon. Saya bersyukur, saudara, dan setiap hari memang saya diberi makan. Bahkan kadang di situ saya dikasih amplop dan ada uang di dalamnya.
1 bulan lebih itu berjalan, saudara. Saya penasaran. Akhirnya saya tanya sama Mbak itu, Mbak, siapa yang menyuruh Mbak untuk mengirim makan buat saya? Bahkan kadang diberi uang. Mbak itu bilang begini sama saya, Mas Nixon, nyonya saya bilang Mas Nixon nggak boleh tahu. Satu hari, saudara, karena saya penasaran, saya ikuti Mbak itu dari belakang. Jadi saya berjalan pelan-pelan, saya bersembunyi-sembunyi kayak detektif gitu. Saya ikuti Mbak itu dari belakang untuk bisa tahu di mana rumah. Ya, Mbak ini, nyonyanya itu di mana. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sampai akhirnya saudara, Mbak itu bisa tahu. Ya, akhirnya dia berbelok di mana tempat saya bersembunyi, kemudian datang begini, Mas Nixon, kenapa ikuti saya? Mas Nixon ingin tahu ya rumah nyonya saya. Iya, Mbak. Dia bilang, Mas Nixon, nyonya saya sudah bilang Mas Nixon itu tidak boleh tahu. Jadi kalau sampai akhirnya nyonya tahu, Mas Nixon tahu, saya bisa dipecat, Mas Nixon. Mas Nixon mau saya dipecat? Saya bilang, ya enggak lah, Mbak. Bagaimana kalau Mbak dipecat, terus gimana dong saya diberi makan? Ya makanya nggak usah, Mas Nixon. Saudara, hal itu berjalan sampai 3 bulan ke depan. 3 bulan berjalan, saudara, sampai satu kali keluarga saya mengabarkan saya disuruh ke Jakarta, dan akhirnya semua selesai, dan saya di uang bulanan saya terima kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah saya pulang di Surabaya, saya karena waktu itu tinggal kosnya di Manyarejo, jadi saya coba berkeliling Manyarejo. Ya, kalau sore-sore atau pagi saya berkeliling ke Manyarejo untuk bisa bertemu dengan Mbak ini. Saya keliling di Manyarjaya, ini di Surabaya, saudara. Saya keliling di Manyarjaya untuk bisa bertemu dengan Mbak ini. Itu beberapa waktu saya lakukan, tapi saya tidak pernah ketemu. Bahkan dalam khotbah-khotbah saya di radio, bahkan khotbah saya di beberapa tempat, saya menceritakan kesaksian ini dan saya bertanya kepada mereka, adakah ada saudara? Karena saudara tahu kenapa? Saya ingin bertemu dengan nyonya Mbak ini, dan Mbak ini, saya sangat ingin bertemu, dan saya ingin berterima kasih kepada mereka. Saudara, saya bicara dengan beberapa orang, bahkan saya bicara dengan beberapa orang pendoa. Mereka juga tidak bisa memberikan jawaban. Siapa Mbak itu? Dan sampai hari ini saya nggak tahu. Saya masih ingat nama panggilan Mbak itu, sepedanya, wajahnya dia, rambutnya dia, saya masih ingat sekali. Masih sangat terekam dalam kepala saya, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, saya tidak pernah bertemu dengan Mbak itu. Dan saya nggak pernah tahu. Itu sebuah misteri, saudara, bagi saya. Oke, siapa? Tapi itulah cara Tuhan menolong. Dia memang benar-benar mengatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Jadi hari ini, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara dimanapun saudara, mungkin saudara sedang, apakah saudara di PHK, pekerjaan lagi nggak ada, omset menurun, dan ada banyak berita yang mengatakan akan lebih sulit, dan akan lebih sulit. Oke, memang akan lebih sulit. Tetapi saya ingin kasih tahu saudara, kebutuhan dasar saudara, makan dan minum, saudara jangan khawatir. Tuhan akan memenuhinya. Nah, bagi saudara yang berkelebihan, saudara mungkin yang makan saudara sudah lebih dari cukup. Ya, makanya di doa Bapa kami, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau berdoa makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara sudah punya makanan yang sudah cukup, berbagilah dengan orang lain. Oke, saudara boleh menyimpan makanan, itu baik, tapi menimbun itu jangan. Jadi kalau saudara, saya senang melihat beberapa rekan orang-orang yang berbagi di tengah-tengah keadaan seperti ini untuk orang-orang yang mungkin sedang kekurangan, mereka mau berbagi. Jangan menimbun, menyimpan boleh, menimbun jangan, berbagi itu harus. Kalaupun saudara khawatir dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan, biar firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum dan apa yang hendak kamu pakai. Burung-burung di udara yang tidak punya supermarket, tidak punya ladang, tidak punya pekerjaan, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saya dan saudara.